Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan dengan tema membangun diri dengan kuat. Bacaan saya ambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca kebenaran firman-Mu. Saat ini berikan kami hikmat agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi setiap pendengar dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini, di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, membangun rumah yang kuat harus diawali dengan membangun pondasi yang kuat, sehingga bangunan yang di atasnya dapat berdiri dengan kokoh. Demikian pula membangun diri kita sebagai manusia agar kuat dan kokoh menghadapi berbagai tantangan dan rintangan harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat dan kokoh bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan datang pada Tuhan Yesus serta mendengar perkataannya atau ajaran Tuhan Yesus. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memiliki fondasi yang kuat dan kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka selanjutnya kita perlu belajar membangun iman kita dengan sungguh di atas fondasi itu. Mengapa kita harus membangun iman kita? Karena perjalanan hidup orang percaya tidak selamanya mulus, terbebas dari ujian. Ada masalah atau penderitaan, terkadang ada angin, banjir, dan juga badai dalam kehidupan ini. Bagaimana cara membangun iman kita? Dengan jelas Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, ayat yang ke-47, jadi kita harus datang dan mendengar. Ini juga bisa berarti kita harus mensyukuri atau juga menyukai akan firman Tuhan, seperti yang juga dilakukan oleh Daud. Dalam Mazmur 40 ayat 9 dikatakan, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dengan mendengar, mempelajari, merenungkan, dan melakukan atau mempraktekkan firman setiap hari, kita bukan saja memiliki dasar yang kokoh, namun bangunan kehidupan rohani kita juga akan tahan dan tidak tergoyahkan meskipun ada badai yang menyerang. Semakin kita rindu mengenal Tuhan Yesus, akan semakin tekun pula kita mempelajari firman Tuhan. Respon atau tanggapan kita terhadap firman-Nya akan menentukan pengenalan kita terhadap kuasa firman itu. Jika kita sudah membaca firman Tuhan berkali-kali, namun kita tetap saja belum mengalami kuasa firman, itu bukanlah berarti bahwa firman tersebut tidak ada kuasanya. Yang penting diperhatikan adalah, sudah benarkah respon kita terhadap firman itu? Ada tertulis, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut
firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bila respon kita benar, maka akan ada satu tindakan yang nyata dalam hidup kita, yaitu kita akan membuang segala sesuatu yang kotor dan meninggalkan kejahatan, lalu menerima firman itu dengan lemah lembut. Berarti kita tunduk kepada Tuhan. Kehidupan rohani kita akan kuat bila respon dan sikap hati kita terhadap firman benar. Dengan rohani yang kuat, maka kita juga bisa mengatasi setiap badai, ombak, tantangan kehidupan yang datang dalam hidup kita. Dengan demikian, kita adalah pribadi yang kuat. Saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin sulit, begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam berbagai hal. Mari kita mengandalkan Tuhan Yesus. Mari kita bangun diri kita di atas dasar firman Tuhan, di atas dasar Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi manusia yang kuat di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini. Banyak badai, banyak persoalan yang bisa membuat kami sebagai manusia menjadi lemah dan jatuh di dalamnya. Tapi saat ini kami bersyukur karena kami bisa membangun diri kami menjadi manusia yang kuat, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan membangun iman kami, iman yang senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, yang senantiasa mencintai firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan. Saat ini biarlah kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini boleh semakin tekun mencari akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.